Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran PAI kelas 8 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengimani kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Apa saja kitab-kitab tersebut dan bagaimana caranya yang benar dalam mengimaninya? Simaklah selengkapnya di video berikut ini. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diriwayatkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi atau tahun 1200 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Bani Israel yang telah ia bebaskan dari cengkeraman Firaun. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Sebagai muslim, tentu kita wajib mengimani kitab Taurat ini sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah menerangkan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Mu'minun ayat 49. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada di dalam kitab Taurat yang diturunkan di Bukit Sinai tersebut sebagai berikut. Yang pertama, perintah mengesahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, larangan menyebut nama-nama Allah dengan sia-sia. Yang keempat, perintah mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, perintah menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Yang ketujuh, larangan berbuat zina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Yang kesembilan, larangan menjadi saksi yang palsu. Yang ke-10, larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israel atau umat Yahudi. Diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi atau 2 abad setelah Taurat di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi atau 11 abad setelah kitab Zabur. Kitab Injil sendiri diwahyukan di daerah Yerusalem dengan bahasa Suryani dan diperuntukkan untuk Bani Israel. Keterangan kitab Injil ini terdapat dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-30. Adapun isi secara umum kitab Injil ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perintah kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi dan Rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran sendiri diturunkan pada abad ke-7 Masehi, yakni sekitar tahun 661 sampai dengan 623 Masehi. Al-Quran diturunkan sebagai penyempurna dan pembenar bagi kitab-kitab sebelumnya. Adapun secara umum, ajaran pokok yang terkandung di dalam Al-Quran yang pertama adalah akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan seperti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak atau budi pekerti, yaitu berkaitan dengan pembinaan akhlak mulia dan menghindari akhlak yang tercela. Yang ketiga, ibadah, yakni yang berkaitan dengan tata cara ibadah seperti sholat, zakat, dan ibadah yang lainnya. Yang keempat, muamalah, yakni berkaitan dengan tata cara berhubungan dengan sesama manusia. Yang kelima, tarikh atau sejarah, yakni kisah orang-orang atau umat terdahulu. Pada slide ini kita akan menerangkan tentang cara mengimani kitab-kitab Allah yang benar. Yang pertama adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, boleh mempelajari kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, namun tidak untuk diamalkan. Yang ketiga, wajib umat Islam untuk bisa membaca, mempelajari, dan mengamalkan isi Al-Quran.
Yang keempat, meyakini bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya hingga akhir zaman atau kiamat. Demikianlah materi pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengamalkan Al-Quran sebagai pedoman hidup yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.